Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Bersyukur untuk hari ini, Tuhan telah memberikan kita hari yang baru. Semua karena anugerah dari Tuhan. Mari sebelum kita memulai renungan pagi ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dan boleh mulai aktivitas kami. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin juga Bapa untuk memulai dengan membaca firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi penguat iman kami, dan boleh menjadi penuntun kami dalam kehidupan hari ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Saudara Revo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menyentuh hati kami dan boleh menjadi berkat buat kami hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami pagi ini hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Saudara Revel dengan tema Beritakanlah semuanya itu. Firman Tuhan diambil dari Titus 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di acara atau program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, seseorang bernama Blaise Pascal. Seorang bernama Blaise Pascal merupakan salah satu matematikawan, fisikawan, dan filsuf terbesar sepanjang masa. Pascal memberikan kontribusi penting dalam sebuah ilmuwan atau sebuah penemuan namanya probabilitas dan hidrodinamika. Ya, kata yang cukup sulit, kata yang mungkin asing bagi kita. Pascal itu dibesarkan dalam rumah tangga Kristen, tetapi dia mengalami pertobatan yang sungguh dramatis dan cukup mistik pada malam tanggal 23 November tahun 1654. Pada waktu itu, pada malam itu, Pascal mencatat pengalaman pertobatannya di dalam sebuah tulisan yang dikenal sebagai judulnya Memorial. Pengalaman itu melibatkan apa yang dia sebut sebagai api dan kesadaran yang mendalam akan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Tuhan para filsuf dan para sarjana. Pertobatan Pascal telah mengubah fokus hidupnya dari sains yang murni itu menjadi teologi dan apologetika. Blaise Pascal meninggalkan karya ilmiahnya, mencurahkan hidupnya untuk membela iman Kristen. Dan karya Pascal itu sebenarnya belum selesai, yang berjudul Pensiis atau Indonesianya Pemikiran. Walaupun belum selesai, tetapi itu tetap menjadi salah satu karya apologetika Kristen yang paling penting. Bapak Ibu, kesaksian hidup dan komitmen iman Blaise Pascal seharusnya menjadi teladan yang unggul bagi semua orang Kristen. Pascal rela meninggalkan karya-karya ilmiahnya yang penting-penting itu untuk mengabarkan Injil. Nah, Rasul Paulus sendiri dalam surat pastoralnya kepada Titus juga memberikan ajaran yang penting.
agar Titus hidup dalam anugerah Allah yang menyelamatkan. Dan setelah hidup dalam anugerah Allah, boleh punya semangat untuk memberitakan tentang siapa Allah yang benar, tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dilayaninya. Titus diberikan nasihat supaya meninggalkan kefasikan, supaya hidup bijaksana, hidup adil dan saleh di dalam menantikan penggenapan pengharapan Allah. Dan Paulus menegaskan kepada Titus bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan mereka dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya sendiri, bagi Yesus sendiri, suatu umat yang rajin berbuat baik. Titus diperintahkan untuk memberitakan semuanya itu dan meyakinkan jemaat dengan segala kewibawaannya. Tugas pemberitaan Injil Kristus adalah kewajiban semua umat Tuhan. Orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus dipanggil untuk menyatakan imannya dan memberitakannya kepada semua orang yang dijumpai. Sebisa mungkin, sedapat mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus tidak boleh dan tidak bisa berdiam diri. Dunia membutuhkan kabar baik. Dunia membutuhkan Injil dan peragaan dari iman. Di tengah percepatan dan pertumbuhan dunia saat ini, Bapak Ibu, pemberitaan akan kasih Tuhan dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi suatu keharusan yang vital, yang sangat penting. Karena itu akhir kata Bapak Ibu, beritakan anugerah keselamatan Tuhan Yesus dengan wibawa, tapi juga dengan bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami melihat teladan dari anakmu, Blaise Pascal, yang di dalam ilmiahnya sebagai seorang ilmuwan yang ternama, rela meninggalkan semua karyanya itu untuk mendapatkan Kristus, untuk mengabarkan Injil, untuk menunjukkan iman Kristen kepada dunia, menjadi pembela iman Kristen bagi orang-orang yang menentang iman Kristen. Kami bersyukur untuk Blaise Pascal, hamba-Mu yang Engkau pakai dengan luar biasa itu. Tetapi kami juga rindu ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, agar Engkau pakai juga. Agar kami boleh, di dalam kehidupan kami yang sementara ini, yang nggak tahu sampai kapan Engkau panggil kami boleh menjadi alat Tuhan yang memberitakan tentang kabar baik keselamatan kepada orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Sebagai bentuk dari kepedulian kami terhadap keselamatannya, biarlah kami punya hati, punya api semangat yang dikobarkan oleh Roh Kudus, memberitakan Injil Kristus sebisa mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin. Biarlah kami boleh diberikan api itu ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai mulut bibir kami, Tuhan boleh pakai pengetahuan kami, Tuhan boleh pakai hati kami untuk menyampaikan kebenaran tentang Injil Tuhan Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Inilah doa kami. Mohon Tuhan mampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjalani satu hari ini dengan mengingat hikmat pagi hari ini. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan. Karena kita telah diselamatkan dan kita peduli dengan keselamatan orang lain. Mari kita kabarkan Injil Tuhan semampu kita, sebisa kita. Kalau Tuhan memberikan kita seseorang untuk kita jumpai hari itu, mari kita ajak obrol, memulai pembicaraan. Harap-harap Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa memberitakan Injil di waktu itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Semangat menjalani satu hari ini.